Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Abram Rahmat dengan NIM 118130100 dari program studi Teknik Elektro angkatan 2018. Jadi pada tugas PLC 2 kali ini, kami disuruh membuat sebuah program diagram ladder pengisian botol dengan counting botol sejumlah tertentu. Misalnya, counting botol yang kita ingin hitung itu sejumlah 3 botol per pengisiannya. Kemudian botol tersebut harus di packaging. Nah, jadi di sini terdapat rangkaian conveyor. Di rangkaian awalnya terdapat rangkaian conveyor di mana terdapat reset dengan kita buat kodenya itu 000, 0.00. Setelah itu ada counter yang digunakan untuk menghitung jumlah botol. Kita buat kodenya itu C0000. Setelah itu ada ready, ada conveyor sebagai penggeraknya. Setelah itu ada timer TM0, kita buat kodenya sebagai T0000. Nah, setelah itu ada valve. Valve itu digunakan untuk mendeteksi tempat pengisian botol. Nah, jadi di sini reset ini kita buat normally close, habis itu conveyor ini kita buat normally open. Kenapa dibuat normally open? Agar ketika kita pencet ready, maka conveyor ini baru berubah menjadi normally close, sehingga ketika conveyor ini udah berubah menjadi normally close, akan melanjutkan pergerakannya ke dalam valve, habis itu masuk ke outputnya yaitu conveyor. Nah, setelah itu terdapat conveyor itu merupakan sebuah penggeraknya. Nah, di rangkaian kedua terdapat conveyor dengan kode yang kita buat 100.000, habis itu ada valve 100.01 kodenya. Setelah itu ada PB. PB itu merupakan kayak gimana caranya kita membuat manual sistem gitu. Jadi manual dalam pergerakannya. Nah, setelah itu ada TM atau timer dengan kode T0000. Setelah itu akan masuk ke dalam output yaitu valve. Tadi valve sendiri itu digunakan untuk mendeteksi tempat pengisian. Jadi ketika botolnya itu bergerak dari menggunakan conveyor, nah waktu dia udah pas di tempat pengisian, di tempat pengisian airnya, maka valve itu bekerja untuk meluruskan gitu, biar pas masuk, biar pas pada saat pengisian airnya tersebut masuk ke dalam botol. Nah, setelah itu ada rangkaian ketiga yaitu valve dengan kode 100.01. Nah, setelah itu ada PB2 sama dengan PB1 dengan kode 0.03. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam keluaran output. Nah, di sini terdapat output field yang memiliki arti bahwa pengisian sedang berlangsung. Setelah itu ada timer. Nah, kita set waktunya itu 10 detik. Jadi kita buat set value itu #100. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam rangkaian keempat yaitu timer penghitungan berapa botol yang telah diisi. Di sini ada timer dengan kode T0000. Ini ada counternya, habis itu ada tombol reset, habis itu kita buat pengisian botol itu sebanyak 3 kali pada program kali ini. Oke, setelah itu kita akan langsung masuk ke dalam simulasinya. Oke, simulasi, work on simulation. Oke. Oke, baik sebentar. Oke. Jadi di sini bermula dari tombol reset, masuk ke dalam counter. Counter kita harus pencet dulu ready-nya biar conveyor-nya ini bisa bergerak. Oke, kita kontrol J. Nah, conveyor-nya sudah bergerak. Berarti botolnya dalam keadaan bergerak menuju valve, di mana valve tadi sebagai tempat penetapan bahwa botol itu akan diisi. Oke, kita kontrol K. Oke. Oke, conveyor sudah bergerak, sudah berhenti, kita masuk ke dalam valve. Oke, nah valve di sini akan menetapkan botol ada di posisi di mana. Setelah valve-nya bergerak, kita langsung masuk ke dalam pengisian. Nah, jadi dalam pengisian kita tunggu waktu 10 detik untuk melakukan pengisian. Oke, kita tunggu. Setelah 10 detik, maka botol akan berubah menjadi 2. Oke. Nah,
Kalau kita pengen lakukan pengisian lagi, maka kita tinggal tekan aja di PB1 untuk melakukan untuk valve itu digunakan untuk valve menetapkan di mana tempat botol akan diisi. Oke, kita kontrol J lagi. Oke, valve bergerak, kita matikan. Anggaplah botol sudah pas, maka kita matikan valvenya. Setelah itu kita masuk ke dalam fill. Nah, di sini fill akan menghitung lagi selama 10 detik untuk menetapkan pengisian itu bahwa telah selesai 10 detiknya. Oke, botol akan tersisa 1. Oke, begitu juga dengan yang terakhir. Kita kontrolkan lagi. Kita masuk ke dalam valve. Oke, valve bergerak. Oke, ketika valve sudah sampai, kita kontrol ke. Habis itu kita masuk ke dalam pengisiannya lagi. Oke, pengisian tunggu 10 detik dengan timer number yang telah ditentukan. Oke, setelah 10 detik, maka botol yang digunakan akan habis. Oke, kita kontrol K. Oke, setelah itu kalau kita pengen melakukan pengisian lagi terhadap botol, kita tinggal pencet tombol reset. Oke, maka pengisian botol dapat berlangsung lagi. Berikut penjelasan dari saya, Abraham Rahmat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dari saya.